Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidiansyah dari jurusan Kimia, FP MIPA UPI Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel jurnal. Artikel jurnal adalah menyiapkan tulisan, baik ilmiah maupun non-ilmiah, yang bertolak dari proses kreatif penulisannya melalui 4 tahapan. Yang pertama, preparasi, kedua, inkubasi, yang ketiga, iluminasi, dan keempat, verifikasi. Artikel jurnal ini dibagi menjadi 2, yaitu yang penelitian dan non-penelitian. Tujuan dari artikel jurnal adalah untuk menyampaikan suatu gagasan, memenuhi tugas studi, dan menyebarluaskan ilmu. Ciri-cirinya yaitu objektif, rasional, kritis, gaya bahasa yang formal, dan pengutipan sumber yang jelas. Lalu kerangkanya dibedakan, yaitu pada penelitian terdapat judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sementara yang non-penelitian ada judul, identitas, abstrak, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pada kali ini saya akan membahas tentang teater sebagai sarana melatih mental di SMK Semak Bogor. Dengan abstrak, teater bukan hanya seni yang membutuhkan sekumpulan orang yang berinteraksi di atas panggung dengan properti yang memadai. Namun, alur cerita yang terdapat di dalam naskah diharapkan dapat menjadikan suatu pelajaran yang dapat diambil pesan moralnya dan membuat penonton merefleksikan diri. Ekspresi, pelafalan, intonasi, dan gerak-gerik yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Tampil di atas panggung pun dapat menjadi sarana melatih mental, karena pada saat menampilkan teater, para pemeran harus menampilkan yang terbaik agar cerita dapat berjalan dengan lancar. Kata kunci yang dipakai adalah teater dan melatih mental. Pendidikan adalah proses panjang hayat dan perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam rangka pemenuhan semua komitmen manusia sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk Tuhan. Itu adalah kutipan dari Sumitro dan kawan-kawan pada tahun 2006. Semua orang sangat memerlukan dan menjalankan proses pendidikan agar dapat mengubah budaya yang meliputi pengetahuan, berbagai nilai, dan berbagai keterampilan dari satu generasi hingga ke generasi lainnya. SMK Semak Bogor, yang biasa disebut Semakbo, adalah salah satu sekolah kejuruan yang berbasis analisis kimia. Semakbo terletak di Jalan Bina Marga 1, nomor 19, Banana Siang, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dari seluruh siswa yang mengikuti ekskul ini, terdapat 3 orang pemeran utama, 20 orang sebagai pemeran pembantu, dan sisanya sebagai kru yang memegang bagian di balik panggung. Pada saat menentukan peran untuk suatu adegan, para pemain akan diseleksi terlebih dahulu dengan cara menampilkan potongan dialog, sembari ditonton oleh para anggota teater corong, pelatih teater corong, dan pembina teater corong. Semua anggota teater diwajibkan untuk menampilkan sebuah adegan yang dimana menurut mereka itu cocok dengan karakter yang mereka inginkan. Jika tidak mendapatkan peran yang diinginkan, maka otomatis mereka bekerja sebagai orang di balik panggung. Orang yang di balik panggung biasanya bekerja sebagai, yang pertama adalah black team. Black team atau disebut dengan bagian tim properti ini adalah orang yang memasukkan dan mengeluarkan barang yang dapat membantu jalannya alur cerita. Contohnya pada saat latar sedang berada di taman, maka tim properti ini akan memasukkan barang seperti pohon, kursi taman, rumput-rumputan, dan lain-lain. Selain mereka bekerja memasukkan dan mengeluarkan properti, mereka juga biasanya membuat sebelum pentas dilakukan. Pencahayaan, suara, dan background layar biasanya dilakukan juga oleh salah satu dari kru black team. Penata rias. Riasan yang dipakai oleh para pemain dilakukan sebelum penampilan. Riasan ini biasanya dilakukan oleh para pemain di balik panggung oleh para wanita. Pada saat penampilan juga, para penata rias ini membantu agar tidak luntur make up-nya pada saat kembali ke atas panggung. Lalu selanjutnya ada penata kostum. Kostum yang dipakai pada saat tampil diatur oleh para penata kostum dari awal hingga akhir penampilan. Biasanya para penata kostum terdiri dari 2-3 orang dan menangani 2-5 pemain. Ketika berganti scene, penata kostum dan penata rias bekerja sama untuk menangani para pemain dengan teliti. Aspek melatih mental yang dapat diambil dari teater ini adalah tanggung jawab penuh terhadap tugasnya masing-masing. Jika terdapat kesalahan daripada pemain di balik layar, maka para pemain di atas panggung harus tetap dapat melanjutkan penampilan secara profesional. Menahan rasa malu ketika terjadi kesalahan, baik pembacaan naskah dialog, mal kostum, dan kesalahan lainnya merupakan salah satu cara melatih mental, baik para pemain maupun para pemain di balik layar. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.